Pernahkah kamu sadar kalau di setiap seri Kamen Rider era Reiwa selalu ada detail kecil, petunjuk tersembunyi, bahkan adegan sepele yang ternyata jadi ramalan untuk seri berikutnya? Mulai dari desain karakter, tema cerita, sampai kemunculan istilah yang terasa asing. Semuanya seolah menyimpan clue kalau Toei sudah menyiapkan gambaran untuk Rider selanjutnya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 ramalan Kamen Rider era Reiwa yang muncul di seri sebelumnya. Mau tahu ramalan apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Zero One. Kamen Rider Zero One merupakan seri pembuka di era Reiwa yang menekankan tema kecerdasan buatan, perkembangan teknologi modern, serta dinamika dunia korporasi. Keunikan dari seri ini adalah bahwa arah tematiknya sebenarnya telah diisyaratkan sebelumnya melalui Kamen Rider Zio. Isyarat tersebut tampak jelas pada sosok Wasp Putih, yang digambarkan berasal dari masa depan dengan latar belakang berteknologi tinggi dan serba modern. Kehadiran Wasp Putih ini juga dapat dipandang sebagai simbolisasi awal, yang secara tidak langsung memberikan bayangan mengenai konsep besar yang akan diwujudkan penuh dalam Zero One. Lebih jauh lagi, kehadiran Zero One bertepatan dengan transisi Jepang ke era Reiwa, sebuah momen penting yang identik dengan inovasi dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Wasp Putih bukan hanya sekedar karakter pelengkap dalam narasi Zio, melainkan juga representasi dari jembatan tematik yang menghubungkan penutup era Heisei dengan awal mula era Reiwa. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Saber. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider Saber merupakan seri yang mengusung tema kesatria pedang, dunia fantasi, serta kekuatan yang berasal dari buku cerita. Namun menariknya, sebelum seri ini dimulai, Toei sebenarnya sudah memberikan sebuah clue pada seri sebelumnya, yaitu Kamen Rider Zero One. Petunjuk tersebut dapat ditemukan pada kelompok Metsubo Jinrai-net, khususnya melalui karakter Horobi. Horobi dikenal sebagai salah satu rider yang sangat ikonik dengan senjata katana miliknya. Bahkan ketika mencapai form gabungan yaitu Kamen Rider Metsubo Jinrai, penggunaan katana tetap menjadi senjata utamanya. Detail kecil ini seolah menjadi inspirasi awal bagi Toei untuk mengembangkan konsep seri berikutnya. Dari satu karakter yang ciri khas dengan pedangnya, kemudian lahirlah sebuah seri penuh dengan elemen pedang yaitu Kamen Rider Saber, yang membangun dunia fantasi dengan berbagai kesatria dan kekuatan berbasis buku. Meski terkesan sederhana, keberadaan Horobi dengan katananya dapat dipandang sebagai salah satu benang merah yang menjadi dasar terciptanya Kamen Rider Saber. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Reprise. Selain membawa tema ini per seri, Kamen Rider Reprise juga menarik perhatian karena mengusung konsep mengenai kontrak, iblis, dan keluarga. Tema ini menjadikan Reprise berbeda, sebab menghadirkan hubungan kompleks antara manusia dengan entitas iblis yang dapat memberikan kekuatan tetapi juga berpotensi menjerumuskan. Menariknya, jauh sebelum Reprise dimulai, Toei sudah menanamkan clue mengenai tema ini di seri sebelumnya, yaitu Kamen Rider Saber, tepatnya melalui form Primitive Dragon. Pada arc tersebut, Touma kerap dirasuki oleh roh naga primitif hingga kehilangan kendali atas dirinya. Fenomena kerasukan ini memiliki kemiripan dengan konsep iblis dalam Reprise, di mana setiap rider memiliki iblis masing-masing yang dapat memengaruhi, bahkan menguasai tubuh mereka. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa saat menggarap arc Primitive Dragon, Toei menemukan inspirasi untuk mengembangkan ide tentang iblis yang merasuki manusia. Hal ini kemudian diwujudkan secara lebih luas dan mendalam pada Kamen Rider Reprise. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Geats. Kamen Rider Geats merupakan seri yang mengusung konsep game survival dan battle royale, sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dibanding seri-seri sebelumnya. Pertarungan antar rider tidak lagi sekedar konflik, tetapi dikemas layaknya sebuah permainan kompetitif, yang membuat jalan cerita terasa menegangkan sekaligus menarik untuk diikuti. Menariknya, sebelum Geats resmi dimulai, Toei sebenarnya telah memberikan clue melalui seri pendahulunya, Kamen Rider Reprise. Pada seri tersebut, terdapat banyak adegan yang menampilkan rider saling bertarung, terutama pada bagian akhir cerita. Intensitas pertarungan yang semakin sering dan melibatkan banyak rider membuat suasana tersebut menyerupai sebuah sistem battle royale dalam skala kecil. Dari titik ini dapat diasumsikan bahwa Toei menjadikan momen pertarungan antar rider di Reprise sebagai bahan inspirasi. Ide yang pada awalnya hanya muncul sebagai konflik di dalam cerita, kemudian dikembangkan menjadi konsep utama dalam Geats. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Gachard. Kamen Rider Gachard merupakan seri yang mengusung tema alkimia serta makhluk buatan yang memiliki kesadaran sendiri, atau yang dikenal sebagai Kemi. Konsep ini terasa unik sekaligus menarik karena menghadirkan perpaduan antara sains fiksi dengan sentuhan kehidupan buatan. Namun jauh sebelum Gachard dimulai, Toei sebenarnya sudah memberikan sebuah clue melalui seri sebelumnya yakni Kamen Rider Geats.
Salah satu petunjuk tersebut dapat ditemukan pada monster buckle. Buckle ini memiliki indikator berbentuk mata yang dapat menutup ketika kelelahan, seakan menunjukkan adanya kesadaran atau sifat hidup layaknya makhluk hidup. Fenomena ini jelas memiliki kemiripan dengan konsep Kemi pada Gachard, yang memang digambarkan sebagai makhluk buatan dengan perasaan dan kesadaran sendiri. Menariknya lagi, form dari monster buckle ini kembali ditampilkan dalam movie crossover bersama Gachard, yang semakin memperkuat dugaan bahwa dari desain buckle tersebutlah Toei menemukan inspirasi untuk mengembangkan ide Kemi di Kamen Rider Gachard. Dengan demikian, monster buckle di Geats bisa dianggap sebagai salah satu petunjuk tersembunyi yang menghubungkan kedua seri tersebut. Di nomor yang ke-6 ada Kamen Rider Gabu. Kamen Rider Gabu hadir sebagai salah satu seri terbaru dengan konsep unik yang jarang dijumpai sebelumnya, yaitu makanan ringan sebagai tema utama. Keunikan ini semakin menonjol berkat kemunculan makhluk bernama Granut, serta fakta bahwa tokoh utama sendiri merupakan bagian dari ras tersebut. Perpaduan ini memberikan warna baru bagi dunia Kamen Rider, karena mampu menggabungkan sisi ringan, fun, dengan nuansa pertarungan khas Rider yang tetap intens. Menariknya, jika diperhatikan lebih dalam, clue menuju tema Gabu sebenarnya sudah muncul di seri sebelumnya, yaitu Kamen Rider Gachard, tepatnya pada form Gachard Cross X-Rex, di mana desain perutnya menampilkan deretan gigi besar yang mencolok. Detail visual ini tidak hanya menjadi ciri khas form tersebut, tetapi juga terasa memiliki kemiripan dengan elemen desain Granut, khususnya pada karakter musuh di series Gabu itu sendiri. Dan dari sinilah muncul kemungkinan kuat bahwa Toei memang telah menanamkan benih ide sejak Gachard. Desain Cross X-Rex seolah menjadi inspirasi awal yang kemudian dikembangkan lebih jauh hingga lahirnya konsep Granut di Gabu. Dengan begitu, Gachard tidak hanya berperan sebagai pendahulu Gabu dalam urutan seri Reiwa Rider, tetapi juga menjadi salah satu jembatan kreatif yang memperlihatkan kesinambungan ide antar era. Di nomor yang ke-7 ada Kamen Rider Z. Kamen Rider Z dipastikan akan menjadi seri terbaru setelah Kamen Rider Gabu dan menghadirkan tema yang cukup unik, yaitu agen rahasia yang dipadukan dengan dunia mimpi. Perpaduan dua konsep ini jelas terasa segar, karena jarang sekali dunia Kamen Rider menyentuh tema semacam ini. Tapi kalau kita lihat teliti lebih dalam, sebenarnya clue mengenai tema agen rahasia ini sudah sempat muncul lebih dulu di series Kamen Rider Gabu. Seperti yang kita tahu, dalam seri tersebut diperkenalkan perusahaan bernama Stomach Inc., yaitu sebuah organisasi yang punya peran besar di balik jalannya cerita. Uniknya, setiap orang yang terlibat di dalam perusahaan itu memiliki agen khusus masing-masing, yang bertugas untuk menangani para pekerja paruh waktu. Sekilas mungkin terlihat hanya sebagai detail tambahan, tapi justru inilah yang bisa dianggap sebagai benih ide. Toei sepertinya mengambil inspirasi dari sistem agen di Stomach Inc., lalu mengembangkannya lebih jauh hingga menjadi pondasi utama untuk tema besar Kamen Rider Z. Bedanya, kalau di Gabu konsep ini masih terbatas dalam lingkup perusahaan, maka di Z ini digarap dengan skala yang lebih luas, lebih kompleks, dan tentu saja lebih mendalam. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 ramalan Kamen Rider era Reiwa yang muncul di seri sebelumnya. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.